Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 497 sampai dengan 498, akhir pertempuran kemenangan total. Tuoba Tieshan mengerutkan kening melihat corona yang menyala-nyala dan perasaan buruk menguasai dirinya. Apa yang kamu rencanakan? Apakah itu penyergapan? Hahaha, sedikit yang kamu lihat di sini adalah satu-satunya yang bisa bertarung. Penyergapan apa? Lalu, Tuoba Tieshan menatap mata Du Gufeng. Mulut Du Gufeng terangkat, hahaha, Tuoba Tieshan, kamu tertipu. Tidak ada jalan keluar dari ini. Tuoba Tieshan menyipitkan mata, maafkan orang tua ini karena tidak memahami apapun yang baru saja Anda katakan. Tuoba Tieshan, seperti yang kamu katakan, kami kekurangan tenaga kerja, kehilangan pilihan untuk bertemu denganmu dalam pertempuran terbuka. Kemenangan hanya bisa diraih dengan mengambil pemimpin. Tidak peduli betapa pentingnya kamp utama, komandan harus selalu aman untuk memimpin pasukan. Marsekal Zuo mengira kamu akan meninggalkan kamp dan bersembunyi di antara pasukanmu. Du Gufeng mendengus. Tuoba Tieshan tersentak, kalau begitu, apa gunanya menyerang perkemahanku? Umpan. Du Gufeng tertawa. Dalam kata-kata abadi Marshall, semua orang besar suka mengerjakannya, baik secara terbuka atau tersembunyi. Entah kita menyerbu kamp komandan pengganti atau yang kelima melakukannya, keduanya akan mencapai tujuan mereka sebagai umpan, untuk mengusirmu dan memintamu menjelaskan rencana besarmu dengan cara yang mulia, hahaha. Tuoba Tieshan memerah dan terbatuk. Menjelaskan taktik musuh adalah salah satu kegembiraan langka seorang komandan, membuatnya merasa bangga. Namun menggunakan kelemahan mencolok seperti itu membuat lelaki tua itu merasa malu. Saya bukan orang yang angkuh, hanya sedikit sombong. Apakah itu sangat buruk? Tuoba Tieshan menjadi tenang dan bertanya, apa gunanya semua ini, hanya untuk menggigitku? Hampir tidak, meskipun itu berhasil, membuat Tuan menjulurkan lehernya. Du Gufeng menyeringai. Tuoba Tieshan bergidik dan instingnya berteriak padanya. Slaug Terwolf mengejek, apa manfaatnya mengetahui? Saya tidak melihat ada orang yang bisa Anda luangkan untuk membawanya keluar, bukan? Tidak ada satu tambahan pun. Hanya itu yang Anda lihat. Namun kepercayaan diri Du Gufeng tidak pernah berkurang, asalkan saudara kelima mengetahui lokasimu, dia pasti akan datang untuk membunuh. Yang tersisa hanyalah menyerah. Kelima? Kamu hanya mengirimnya. Slaug Terwolf mencibir, apakah ingatanmu kacau? Komandan baru saja mengatakan bahwa salahan ada di sana. Dia tidak akan kembali. Bahkan jika secara ajaib dia berhasil lolos, saat dia tiba di sini, komandannya sudah pergi, apalagi kita masih ada di sana. Namun kamu masih berpegang pada anggapan tidak masuk akal bahwa dia bahkan akan menyentuh komandan. Du Gufeng menunjukkan senyuman samar, mau bertaruh? Yang kelima akan datang kapan saja dengan salahan dirantai dan kamu akan segera menyusul. Tidak mungkin satu divisi mempunyai kekuasaan sebesar itu. Itu akan keterlaluan. Slaug Terwolf terus meremehkan mereka. Sebuah teriakan datang tepat pada waktunya untuk memotongnya, Jenderal, apa itu? Dan dia datang. Du Gufeng menyeringai bersama saudara-saudaranya. Sisi Slaug Terwolf menatap dengan tatapan tercengang dan konyol. Segerombolan hitam terbang dari kamp utama tepat ke arah mereka. Apa yang dianggap sebagai burung, jika dilihat lebih dekat ternyata mereka adalah manusia bersayap. Divisi yang kejam dan biadab ini tidak dipimpin oleh orang lain selain Luo Yunhai. Apa-apaan ini? Tuoba Tieshan tidak mendapatkan hasil yang lebih baik. Du Gufeng merasa bermurah hati hari ini, itu adalah 100.000 tentara macan terbang yang kuat yang dilatih sendiri oleh marsekal kita, di bawah komando kelima. Tentara macan terbang? Seperti benar-benar terbang. Tuoba Tieshan ternganga. Sepanjang karir militernya, dia belum pernah mendengar atau melihat divisi seperti itu. Du Gu Santian memang bisa terbang, melalui gerakan putus asa, tapi itu tidak berlangsung lama dan karena sebuah seni. Banyak tentara yang mati untuk meningkatkan keterampilan jiwa naga. Sementara orang-orang ini masing-masing terbang sendiri-sendiri. Pasukan memiliki ahli kondensasi Ki sebagai tentara, ahli tempering tulang sebagai elit dengan surga mendalam atau tahap radiant yang jarang ada di sana-sini. Namun saat terbang, mereka akan meninggalkan divisinya. Sementara setengah dari tim ini terdiri dari para ahli panggung radian dan panggung surga yang mendalam dan sisanya adalah orang-orang penempat tulang dengan sayap, benar-benar divisi terbang. 100.000 mereka dapat mengalahkan 1 juta tanpa masalah. Komandan Touba, mari kita lihat kamu keluar dari sini. Du Gulin menyeringai pada Quan Rong. Slaug Terwolf berseru, para ahli surga yang mendalam dan panggung radian menghasilkan setengahnya. Itu berarti ada 50.000 ahli? Tuoba Tieshan terdiam, pikirannya kacau.
Dia tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan bahwa Zhuo Fen akan melakukan hal seperti ini terhadapnya. Dia tahu Zhuo Fen licik, luar biasa, dan brengsek, tapi ini keterlaluan. Tidak ada manusia yang bisa melakukan ini, tidak ada manusia normal yang bisa melakukan ini. Pertumpahan darah Tuo Batieshan selama beberapa dekade di medan pertempuran yang kejam telah menempatkannya berhadapan dengan lawan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi tidak ada yang bisa menandingi orang seperti Zhuo Fen. Dia sangat yakin tidak akan ada waktu sedetik pun. Dia bukan manusia. Tuo Batieshan, menyerahlah. Luo Yunhai berada di atasnya bersama anak buahnya. Aura penghancur mereka mencekik musuh. Slaugterwolf membawa anak buahnya ke depan, lindungi komandan. Divisi pembantaian serigala, bantu aku memblokirnya. Ya Pak. Orang-orang itu melolong. Luo Yunhai berteriak, formasi, serang. Seperti guillotine dari surga, kedua belah pihak saling bertabrakan. Suara mendesing. Flying Tiger Army menjalankan divisi Slaugterwolf, menewaskan hampir 100.000 orang dan melukai setengahnya. Slaugterwolf sendiri tidak bernasib lebih baik, meninggalkan darah dalam perjalanannya untuk mencium tanah. Tim Luo Yunhai terus berjalan dan terus berjalan. Serigala lainnya menjadi tegang. Slaugterwolf adalah yang terkuat di antara mereka semua, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat kembali komandan mereka, mereka semua tahu bahwa mereka harus menghadapi musuh jika ingin melindunginya. Serigala penusuk langit, serigala angin melolong, dan serigala bayangan darah adalah yang berikutnya. Ketiga divisi tersebut bergabung menjadi serangan besar untuk memenuhi tuntutan pasukan macan terbang. Bahkan di balik aura formasi, Luo Yunhai merasakan tekanan. Menyebarkan. Luo Yunhai segera mengambil keputusan. Ketiga serigala itu hanya menyerang udara. Mengumpulkan. Luo Yunhai berada di belakang para serigala sementara pasukan harimau terbang berada di belakangnya, siap menyerang. Semangat para serigala mencapai titik terendah. Mereka tahu bagaimana melakukan pertempuran darat dan bisa melompat jika situasi menuntutnya. Namun pergantian formasi tidak dilakukan begitu saja. Sementara pasukan macan terbang memiliki pergerakan bebas di sekitar mereka dan dapat berpencar dan berkumpul sesuka hati. Serangan tiba-tiba dari belakang telah membuat mereka berada di ambang keputusasaan. Suara mendesing. Tuduhan Flying Tiger Army menjatuhkan lebih banyak orang kali ini. Serigala-serigala itu terlempar ke udara, keluar dari pertarungan ini dan keluar dari hitungan. Sulit untuk mencapai Tuo Batieshan. Melihat wajahnya yang putus asa, Luo Yunhai tersenyum, berbicara dari atas, Komandan Touba, kamu kalah. Menyerahlah sekarang. Tuo Batieshan menghela nafas dan berteriak, prajurit, berhentilah bertempur. Tentara Quanrong, telah kalah. Tuo Batieshan tersedak oleh kata-kata itu. Mengeluarkannya akan melemahkan seluruh kekuatannya, dan terjatuh ke tanah. Dia tidak pernah mengalami kekalahan dan sekarang kekalahan pertamanya terbukti sangat menghancurkan. Touba Lian-er mendatanginya sambil menangis. Tuoba Liu Feng, komandan pengganti, sedikit enggan, namun pada akhirnya mengalah. Semuanya berjalan seperti jarum jam, sampai tim aneh ini muncul, membalikkan segalanya. Semua bilang Zhuo Fen cerdik, tapi melakukan trik ini benar-benar curang, hahaha. Tuoba Liu Feng berduka atas nasibnya. Di luar kota Wingaze, dari jutaan orang yang direkrut untuk melawan Quanrong, hampir tidak ada yang selamat. Tianyu memiliki banyak kultivator, namun di medan pertempuran, apapun bisa terjadi, sehingga menghentikan mereka untuk mengeluarkan kekuatan penuh. Meskipun mereka serigala penyendiri, mereka dengan mudah jatuh di bawah kekuatan disiplin militer Quanrong. Orang-orang ini berada di tahap kondensasi ki atau tempering tulang dan tidak lebih dari umpan meriam. Zhuo Fen tidak memiliki harapan untuk umpan meriam, menempatkan mereka di depan musuh hanya untuk memberi waktu pada kota Wingaze. Langkah kemenangan sebenarnya dilakukan oleh 4 harimau dan Luo Yunhai. Meski sekarang, umpan meriam ini akan segera runtuh. Gerbang kota Wingaze akan runtuh setiap saat karena pengepungan Quanrong. Tuan rumah yang berdiri di dinding sedang menunggu tanda-tanda Zhuo Fen. Yang mereka miliki hanyalah harapan. Apa yang dilakukan Steward Zhuo? Kota ini akan runtuh. Pada saat itulah Komandan Quanrong menyatakan menyerah. Pertempuran segera berhenti. Quanrong bingung mengetahui bahwa mereka memiliki keunggulan lebih dari 2 juta orang dan hampir saja merebut kota itu. Perintah komandan membuat mereka tersesat dan bingung. Sementara anggota klan Luo sangat tersentuh sehingga mereka mulai menitikkan air mata kebahagiaan karena mampu menjaga kehidupan mereka tetap utuh. Harapan mereka berikutnya adalah mendapatkan hadiah, meraih kesuksesan dan menembus barisan. Bu, itu sulit.
Suara tangisan datang dari mana-mana. Quanrong menangis karena kalah dan pulang dengan kekalahan sementara para anggota baru menangis karena kegembiraan dan kesempatan hidup baru mereka. Para tuan rumah menghela napas, bersorak atas kemenangan itu. Jika bukan karena melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan pernah percaya bahwa sekelompok orang yang diberi label tentara bisa menang melawan orang-orang seperti dewa perang yang diperjuangkan Dugu Santian selama beberapa dekade, pasukan elit Quanrong. Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Steward Zuo luar biasa, pembuat keajaiban. Ketiga orang bijak itu melihat kegembiraan yang meluap-luap dan kesedihan yang menghancurkan terlihat di wajah semua orang dan mengerutkan kening. Seorang komandan seperti Tuo Batieshan telah kalah. Kalah dari Zuo Fen, yang merupakan seorang pemula dalam seni perang. Manusia Sage, bagaimana sekarang? Kami belum berurusan dengan orang aneh kecil ini. Sambil menahan gerakannya, Heaven Sage memasang ekspresi tegang, memperhatikan Gu Santong yang marah. Shadow King ragu-ragu, jika itu adalah orang lain, Tri-Barrier kita akan melemahkan kekuatannya dan mereka akan mati sekarang. Tapi bocah nakal ini bukan manusia yang masih begitu lincah. Demi Tuhan, apakah kamu sebodoh itu hingga tidak bisa melihat kebenaran yang menatap wajahmu? Apakah benda itu terlihat seperti manusia yang mengetahuinya? Sage bumi melotot. Shadow King kesal, kenapa tidak, lupakan saja. Kami akan melunasi hutang kami dengannya lain kali. Dengan kita terjebak seperti ini, orang-orang klan Luo akan datang untuk kita. Kemanakah Fang Qiubai lari dalam kobaran api? Saya tidak pernah melihatnya sekalipun selama pertempuran ini. Setidaknya dia bisa memberi kita waktu. Orang bijak lainnya mengangguk. Mari kita hancurkan penghalang itu dan pergi. Kami akan memikirkan hal lain-lain kali saat kami berurusan dengan orang aneh itu. Orang bijak surga berdecak. Saat mereka mengambil keputusan, Gu Santong masih mengamuk, dasar bajingan, begitu aku keluar dari sini, aku akan menginjak-injakmu sampai berkeping-keping. Ketiganya tersentak kembali ke dunia nyata, dan Earth Sage berkata, jangan lakukan itu untuk saat ini. Jika kita merobohkan penghalang itu, bagaimana kita bisa melepaskannya dari ekor kita? Tepat pada saat itu, Tri penghalang tiba-tiba kehilangan cahaya keemasannya. Dan segera, Gu Santong mulai memutuskan rantai yang mengikatnya seperti ranting. Orang bijak langit dan bumi berteriak. Dalam kebingungan dan keterkejutan mereka meminta jawaban kepada Raja Bayangan yang hilang. Itu kabur. Apa yang kamu lakukan, manusia Sage? Mereka berteriak padanya. Shadow King menyeringai pada mereka, dengan hilangnya penghalang, orang aneh itu akan membunuh kita. Lebih baik jika kamu menghentikannya sementara aku memulainya. Dasar brengsek sialan. Kamu telah menjual kami. Kedua orang bijak itu meraung karena pengkhianatan itu. Shadow King bersemangat, hahaha, kamu juga pernah mengkhianatiku sebelumnya. Tampaknya ini adil. Dan menjatuhkannya, meninggalkan pengisap itu yang memegang penghalang. Menjatuhkan penghalang sekarang akan membuat Gu Santong pergi ke kota bersama mereka. Hanya dengan melihatnya saja sudah memberitahu Anda semua tentang kemarahannya. Namun dari suara rantai yang putus, kebebasan Gu Santong hanyalah tinggal menunggu waktu. Belum lagi klan Luo pasti akan datang kapan saja dan mereka akan benar-benar hancur. Mereka sudah mati tidak peduli bagaimana mereka mengayunkannya. Kesedihan dan kebencian karena nasib seperti itu membuat mereka tidak bisa memilih. Sebuah suara baru terdengar yang sepertinya membantu, hei, kalian berdua, bukankah kalian berada di pihak Perdana Menteri Zhuge? Jadi kalian adalah anak buah Kaisar. Yang mulia sungguh berbahaya. Tidak heran Zhuge Changfeng memiliki nasib yang begitu kejam. Kedua orang bijak itu berbalik dan memucat, Zuo Fen. Bukankah kamu seharusnya mati di tangan para ahli tahap ETL itu? Merekalah yang sudah tamat. Zuo Fen tersenyum sadis. Meningkatkan ketakutan yang dirasakan kedua orang bijak itu berkali-kali lipat. Jika ketiga ahli halus itu bersulang, apa yang akan terjadi pada kita? Gu Santong memutar tubuh besarnya, sambil meraung, ayah, tepat pada waktunya. Bunuh bajingan itu. Rantai ini sakit. Memberikan lambaian yang meyakinkan, Zuo Fen kembali ke dua orang tua itu, beberapa orang dewasa mengganggu anak saya ketika tidak ada pengawasan. Apakah kamu memanfaatkan hati saya yang belas kasih? Pertanyaan-pertanyaan ini mendorong satu demi satu paku yang menyakitkan kepada orang bijak. Tidak satu pun dari kalian berdua yang normal. Andalah yang mengganggu kami. Dan seberapa besar rasa kasihanmu? Berhentilah berpura-pura menjadi orang suci. Dengan Zuo Fen di sini, mereka tahu rencana mereka untuk menghabisi Gu Santong gagal. Sambil menghela nafas, mereka memasuki jurang keputusasaan. Mereka mengendurkan tangan mereka. Gu Santong menertawakan kebebasan barunya dan berkata, waktunya mati.
Keduanya hanya berdiri di sana, menyambutnya tanpa ada niat untuk melawan, pasrah dengan nasibnya. Tunggu. Zuo Fen menunda kematian mereka. Kuku Gu Santong membeku, ada apa? Sansi muda, kamu tidak bisa mengabaikan merantaimu dengan kalimat yang begitu ringan. Beri mereka makan cacing darah. Biarkan ayahmu yang menanganinya. Seringai Zuo Fen hampir membelah wajahnya. Gu Santong bersemangat, poin bagus. Kembali ke dirinya yang kekanak-kanakan, ayah dan anak masing-masing memegang leher dan mencengkeramnya. Orang bijak harus membuka rahangnya dan menangis. Zuo Fen melemparkan cacing darah ke dalamnya. Apa yang kamu berikan kepada kami? Teriak Sage Surga. Zuo Fen tidak jelas, barang bagus. Zuo Fen membuat tanda dan keduanya terlipat karena rasa sakit yang menyayat hati. Mata mereka merah dan terjatuh ke tanah dalam hiruk-pikuk jeritan penderitaan yang tidak dapat dipahami. Gu Santong bertepuk tangan, akhirnya memberikan balasan. Zuo Fen mengangguk pada anaknya yang ceria. Dia menyuruh seseorang menahan orang bijak saat mereka kembali dengan kemenangan. Berita mereka tentang kemenangan besar dan total ini tersebar ke seluruh Tianyu. Ketenaran Zuo Fen dan klan Luo melonjak. Klan Luo dipuji sebagai penyelamat Tianyu. Menghalau invasi musuh sama saja dengan menjadikannya bapak pendiri bangsa. Belum lagi Zuo Fen memulai perang ini dengan alasan membantu tuannya. Menunjukkan kepada semua orang kesetiaannya terhadap Tianyu. Meskipun masyarakatnya tidak sadar, invasi Quanrong dilakukan di karpet merah oleh kaisar sendiri. Sementara tindakan kelas atas Zuo Fen dalam membela negaranya hanyalah sebuah pukulan telak kepada tuannya, memperebutkan mahkota dan tahta. Selanjutnya, Raja Bayangan melaju menuju istana kekaisaran untuk melapor. Namun auman keras dari naga hitam besar menghalangi jalannya. Dia bahkan tidak mengintip keluar, dan ditelan dalam satu tegukan. Naga hitam itu terbang kembali ke Li Jingtian. Bentuk jiwa panggung ethereal. Luar biasa. Qiu Yanhai memuji, terakhir kali Raja Bayangan membuat kita bertahan, tapi sekarang Penatua Li telah menghabisinya dalam satu tembakan. Begitulah kesenjangan antar tahapan. Li Jingtian menyeringai, itu mengakhiri tugas Teward Zuo. Yang tersisa hanyalah menyelesaikannya dengan kaisar.